sudah berdoa lama kok tidak dikabul-kabulkan. Terus kita kecewa, terus kita putus asa. Seolah-olah Allah mengingkari janjinya, padahal katanya kalau berdoa masih dikabulkan. Saya berdoa kok tidak dikabul-kabulkan sih? Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Al-Hikmatu Sadisatu. Ini saya baca bahasa Indonesia saja ya, tidak bahasa Jawa. Mungkin ada yang usul, Pak, kok dibahasa pakai kayak ngaji kitab Jawa itu. Saya tahu sebagian besar mungkin tidak paham bahasa Jawa ya, saya bahasa Indonesia saja. Kalau pakai bahasa Jawa, al-hikmatu sadisatu utawi iki iku hikmah asadisatu kang kaping 6. Jadi ini adalah hikmah yang ke-6. La yakun ta'akhuro amadil atoi, la yakun janganlah ada ta'akhuro amadil atoi, terlambatnya pemberian dari Allah ma'al ilhafi fit du'ai, beserta kita sudah sungguh-sungguh, beserta kesungguhan fit du'ai dalam berdoa. Jadi layakun ta'akhuru akhadil amadil atoi, janganlah terlambat berpanjang-panjangnya pemberian ma'al ilhafi, beserta kesungguhan fit du'ai dalam kita berdoa, mujiban mengimplikasikan liyak sika, keputusasaan. Janganlah terlambatnya pemberian atau pengabulan Allah padamu, padahal engkau sudah sungguh-sungguh berdoa, membuatmu putus asa. Fahuwa, karena Allah domina laka, menjamin untukmu al-ijabata, pengabulan fima yahtaruhu laka, dalam hal yang dipilih oleh Allah untukmu, la fima takhtaru li nafsika, bukan dalam hal yang engkau pilih untuk dirimu. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu, dan di dalam waktu yang engkau inginkan, bukan di dalam waktu dalam waktu yang dia inginkan, bukan dalam waktu yang engkau inginkan. Jadi kalau dibaca lengkap, janganlah terlambatnya atau lamanya pemberian Tuhan padamu, meskipun engkau sudah sungguh-sungguh berdoa, membuatmu putus asa. Karena Allah menjamin bagimu pengabulan. Ud'uni astajib lakum. Allah sendiri yang menegaskan, mintalah padaku, aku kabulkan. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, tapi pengabulan itu fima yahtaruhu laka, sesuai dengan pilihannya untuk dirimu. Itu tulisannya agak meleset ya, sesuai dengan pilihanmu. Yang dimaksud sesuai dengan pilihannya untuk dirimu, bukan pilihanmu untuk dirimu. Dan di waktu yang engkau inginkan, dan di waktu yang dia inginkan, bukan di waktu yang engkau inginkan. Jadi hikmah ke-6 ini mengajarkan kita tentang adabnya kita berdoa. Kadang-kadang mungkin banyak di antara kita sudah berdoa lama kok tidak dikabul-kabulkan. Terus kita kecewa, terus kita putus asa. Seolah-olah Allah mengingkari janjinya, padahal katanya kalau berdoa masih dikabulkan. Saya berdoa kok tidak dikabul-kabulkan sih? Kata Syekh Ibnu Athaillah, loh, doamu itu pasti dikabulkan, tapi pengabulannya sesuai yang dipilihkan oleh Allah. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kalian, bukan sesuai pilihanmu. Dan di waktu yang juga dipilihkan oleh Allah, bukan waktu pilihan kita. Ini kalau dirinci, mengapa sih kita dilarang putus asa, meskipun sudah berdoa lama,
rasanya kok belum dikabulkan. Di yang pertama tentu saja karena Allah lah yang lebih tahu tentang kita. Kadang-kadang permintaan kita itu ya sesuai nafsu kita, hasrat kita, ambisi kita. Yang ini bisa saja membahayakan kita, bisa saja nanti merusak kita, menghancurkan kita, dan kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Allah lebih tahu. Kadang-kadang yang kita anggap baik ternyata bisa merusak kita, yang kita anggap buruk ingin kita hindari, padahal di situ ada kebaikannya untuk kita. Jadi ini salah satu hikmah yang menyarankan kita untuk jangan putus asa berdoa, tetap saja berdoa, meskipun rasanya kok belum dikabulkan atau lama tidak dikabulkan. Nanti Allah yang tahu kok, waktu yang paling tepat untuk Nabi Musa itu. Perjuangan beliau melawan Fir'aun baru sukses itu setelah, kalau di riwayatnya ya, setelah beliau berdoa 40 tahun. Jadi 40 tahun berdoa, berjuang melawan Fir'aun, itu baru berhasil. Jadi Allah tahu waktu yang paling tepat. Kita, wawasan kita, pengetahuan kita tentang diri kita, tentang dunia kita mungkin sangat terbatas. Tapi Allah tahu jauh lebih detail. Oleh karena itu jangan putus asa, tetaplah berdoa. Ada hadis, mungkin teman-teman boleh cek ya. Artinya kurang lebih begini. Ini riwayat Ahmad, kalau tidak salah boleh dicek. Jadi Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim itu berdoa asal doanya tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahim. Syaratnya dua ini. Maka pasti dikabulkan. Bentuknya satu di antara tiga. Yang pertama, Allah segera mengabulkan doanya, atau Allah menyimpannya untuk kebaikan jangka panjang, bahkan sampai di akhirat nanti, atau Allah memberi gantinya yang isinya mungkin dia terhindar dari bahaya-bahaya yang setara dengan doa yang dia minta. Ini salah satu ilustrasi sebenarnya untuk menegaskan kita jangan putus asa berdoa. Allah pasti mengabulkan doa kita. Jadi alasannya tiga. Kenapa kok kita jangan putus asa? Yang pertama, Allah lebih tahu tentang kita, baik secara luas maupun memanjang ke masa depan. Kadang-kadang yang kita minta bisa membahayakan kita. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan kita. Yang ketiga, kepastian cintanya Allah pada kita. Allah itu kan sudah dipastikan sangat cinta pada kita. Maka pemberian Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Sementara permohonan kita kadang-kadang secara tidak sadar adalah hal-hal yang bisa saja merusak kita, mengacaukan hidup kita. Wong kita tidak tahu, wawasan kita terbatas. Seperti misalnya tiba-tiba kita minta uang banyak sebanyak-banyaknya. Siapa tahu kalau tiba-tiba kita diberi uang banyak beneran dikabulkan, hidup kita malah rusak, malah kacau, malah jadi tidak tertib, tidak teratur. Jadi Allah lebih tahu. Kadang-kadang kita memaksa Allah untuk mengabulkan ini, mengabulkan itu, padahal kita tidak tahu efeknya. Dulu mungkin di salah satu sesi ngaji filsafat saya sempat menjelaskan tentang istidraj. Istidraj itu orang yang antara lain minta apapun pada Allah langsung dikabulkan. Tapi ini sebenarnya Allah sedang mengabaikan dirinya. Yang dia tidak sadar bahwa segalanya terpenuhi, tapi pada akhirnya kehancuran mutlak dalam hidupnya, termasuk kehancuran nanti di akhirat. Ini namanya istidraj. Oleh karena itu, la yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilfaqi fid du'ai mujiban liyaksika. Jangan sampai terlambatnya menurut kita, berpanjang-panjangnya pengabulan itu membuat kita putus asa. Kalau teman-teman kembali dulu ke, kita pernah ngaji filsafat itu ya, tentang doa. Jadi ketika kita berdoa, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, doa kita pasti dikabulkan seperti yang kita minta.
atau dikabulkan, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik menurut Allah, atau oleh Allah ditunda itu sebagai pahala pemberian yang lebih besar, khususnya di akhirat nanti. Ada kalanya juga Allah menunda untuk menguji kesabaran kita. Karena ya itu tadi, kadang-kadang kalkulasi kita itu tidak pas. Asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita. Kadang kita menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kita. Ini Allah menguji kita. Ada teori yang mungkin lebih dalam lagi. Ada teori Allah itu cinta dengan kita, maka Allah senang kalau kita mendekat-dekat padanya. Siapa tahu Allah tidak mengabulkan itu untuk kita biar berdoa terus, biar mendekat terus padanya. Sehingga justru gantinya untuk kita adalah kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Dan ini lebih berharga dari apapun yang kita minta. Allah senang mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan doa kita. Siapa tahu kalau itu tiba-tiba dikabulkan, terus kita malah jauh dari Allah, kita malah menghindar dari Allah. Karena keinginan kita, pamrih kita sudah terpenuhi. Ada lagi yang punya teori seperti ini. Doa kita tidak dikabulkan, itu bisa saja karena ada hijab, ada penghalang dalam diri kita. Yang ini membuat doa terpending. Yang pertama, penghalang itu adalah hal-hal yang dosa atau hal-hal yang tidak halal. Kan sering teman-teman mendengarkan ceramah ya, orang yang kemasukan makanan haram, terus dia jadi jauh dengan Allah. Melakukan dosa dan kemaksiatan, dia jadi jauh dengan Allah. Jadi tidak terkabulnya doanya karena dia berjarak dengan Allah. Dia menghijab antara dirinya dengan Allah dengan dosa, kemaksiatan, dan hal-hal duniawi. Ada juga yang bilang termasuk hijab adalah hatinya lalai dalam berdoa. Berdoa sih, tapi doanya tidak sungguh-sungguh. Jadi kayak orang minta, tapi kayak orang iseng saja. Hatinya tidak hadir. Jadi Allah pasti tahu kesungguhan kita, kehadiran hati kita. Kalau kita berdoa sambil lalai, ya tentu saja. Kalau mengikuti hadis qudsi, Allah menyatakan ana indal dzanni abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku padaku. Ya karena kita lalai berarti ya kita tidak sungguh-sungguh berdoanya dan tidak dikabulkan. Jadi ada beberapa alternatif kenapa doa itu tidak segera dikabulkan. Yang jelas jangan putus asa, terus berdoa. Perbaiki diri, siapa tahu karena hijab, sabar dan tawakal, yakinlah bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Baik ya teman-teman, ini agak panjang tentang doa ini, tapi penting. Semoga di antara kita tidak ada yang orang sombong, yang tidak mau berdoa, yang merasa sudah bisa sendiri memenuhi semua kebutuhannya. Semoga kita sadar betapa tanpa Allah kita bukan apa-apa. Jadi mari kita berdoa karena Allah sendiri senang kalau kita meminta padanya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini hikmah yang ke-6. Sekarang hikmah yang ke-7. Al-hikmatu sabi'atu la yusyakkikunaka fil waqti adamu wuku ilmau udi wa inta ayyana zaman. Janganlah membuatmu ragu, goncang fil wa'di tentang janjinya Allah. Adamu wuku ilmau udi, ketika tidak terjadi yang dijanjikan oleh Allah itu, wa inta ayyana zaman, meskipun jelas ditegaskan waktunya. Jadi li'alla yakuna dzalika, supaya hal itu tidak menyebabkan qodhan. Qodhan itu cacat fi basirotika, dalam basirohmu. Minggu lalu kita membahas basiroh ini. Wa ikhmadan, dan padam linuri sarirotika, bagi cahaya sirmu.
cahaya batin yang sangat dalam. Jadi jangan ragukan janjinya Allah ketika menurutmu janji itu tidak terwujud, padahal waktunya jelas. Ini maksudnya kan kayak tadi loh, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku penuhi. Kok ini tidak dipenuhi? Nah, itu kita merasa, wah, Allah mengingkari janji ini. Ini berarti kita yusyakik, kita ragu-ragu, kita goncang. Masa Allah kok tidak menepati janji, dengan kegoncangan? Maka tidak dilarang oleh Syekh Ibnu Athaillah. Jadi jangan goncang, jangan ragu. Meskipun ta'ayyana zamannya dipastikan, mungkin janji-janji Allah, barang siapa begini maka akan begitu, barang siapa melakukan ini akan mendapat itu, dan kita tidak mendapatkannya, padahal sudah jelas dinyatakan demikian. Tapi meskipun begitu, jangan ragu. Kenapa sih? Karena keraguan itu justru jadi blunder untuk keimanan kita. Karena yang pertama, paling tidak, kata Syekh Ibnu Athaillah, hal itu akan membuat cacat, membuat buram basiroh. Minggu lalu kita jelaskan ya, basiroh itu jadi cahaya hati, atau ikhmadan, jadi padam, cahaya sarirotika. Sariroh itu sir. Jadi ini salah satu, kalau teman-teman belajar tasawuf, nanti ada sisi-sisi dalam manusia, antara lain sir. Jadi batin manusia itu, teman-teman bisa membayangkannya ya. Setelah jasad, terus ada kolab. Kolab ini satu level dengan nafas, satu level dengan akal. Jadi ini lapisan di balik jasad kita. Kadang kita menyebutnya berhubungan dengan emosi dan lain sebagainya. Jadi ada akal, ada nafas, ada kolab. Nafas ini kadang kita menyebutnya nafsu, ada menyebutnya syahwat, dan lain sebagainya. Nah, masuk lagi lebih dalam, nanti ada namanya ruh. Ruh ini lebih dalam, kita menyebutnya jiwa. Wa nafakha fihi min ruhi, bagian dari pancarannya Allah. Kalau dalam tasawuf, lebih dalam lagi dari ruh, ada namanya sir, rahasia batin, yang hanya bisa diakses oleh orang dengan kualifikasi tertentu kalau sudah mencapai makom tertentu. Bahkan ternyata di konsep tasawuf tertentu, di dalam sir masih ada lagi. Di balik sir ada namanya khofi. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar ya, mikir khofi. Ini kesadaran yang lebih tersembunyi lagi di balik sir. Yang paling dalam ternyata masih ada lagi. Di balik khofi ada akhfa. Akhfa itu dimensi yang terlebih sangat rahasia. Ini orang dengan level tertentu. Semoga ya kita memang belum level untuk mencapai ini. Ya kita hari ini mungkin hanya sebagai informasi saja, karena ini pengetahuan yang untuk dialami, tidak hanya sekedar dideskripsikan. Ini termasuk mungkin kalau bahasa kemarin kita pakai istilah perjalanan ke dalam diri. Jadi kita melalui jasad, melampaui jasad ketika kita ketemu kolab yang itu setara dengan akal, di situ juga ada nafas, masuk lebih dalam lagi kita ketemu ruh, masuk lebih dalam lagi kita ketemu sir, lebih dalam lagi kita ketemu khofi, paling dalam lagi ada namanya akhfa. Baik, ini gambarannya. Nah, dalam konteks hikmah yang ketujuh ini, kalau pekerjaan kita hanya meragukan Allah, Allah ini tidak menepati janji. Ternyata hanya kata-kata kosong saja Al-Quran itu, faktanya kok beda, kenyataannya kok beda. Ini meragukan Allah. Kalau kita sering-sering begini, maka basiroh kita akan kabur, buram. Basiroh itu daya diri kita yang bisa menangkap yang lebih hakiki dari realitas. Ini menggunakan basiroh. Orang yang basirohnya tinggi tidak akan mudah tertipu oleh hal-hal indrawi, tidak akan mudah tertipu oleh hal-hal yang hanya penampakannya saja, bisa membaca lebih dalam, menemukan yang lebih hakiki. Itu namanya basiroh. Atau sirnya cahaya, sirnya padam. Cahaya dimensi dalam tadi padam. Jadi manusia itu
punya unsur ilahiyah dalam dirinya, jadi ada ruh, sir, khofi, ahfa tadi. Ini kalau mati, apalagi tertutup padam, ya kita kehilangan cahaya dalam hidup, kehilangan yang paling hakiki dalam hidup kita. Ya karena kita sering meragukan Allah, ya lama-lama basiroh dan sir ini padam. Kalau basiroh kita padam, ya kita tidak bisa membaca, memahami sisi hidup yang lebih dalam. Oleh karena itu, maka penting kita menata hati kita ya. Bahwa mungkin kadang permohonan kita tidak dikabulkan menurut kita. Bahwa mungkin kita merasa, katanya janjinya Allah begini kok, yang terjadi begitu. Ini juga menggelisahkan kita. Ketika muncul perasaan-perasaan seperti itu, mari segera kita tegaskan Allah itu mencintai kita. Pasti yang diberikan oleh Allah yang terbaik. Mungkin Allah mengabulkan keinginan kita sesuai dengan yang kasih sayangnya pada kita. Sehingga yang terbaik menurut kita mungkin menurut Allah belum yang terbaik. Jadi beri yang lebih tinggi dari itu. Makanya jangan ragu. La yusyakkikunnakan. Jangan-jangan seperti saya bilang di hikmah yang sebelumnya, jangan-jangan itu karena perilaku kita sendiri. Kita sendiri yang membangun jarak, kita sendiri yang meletakkan hijab antara diri kita dengan Allah. Sering-sering meragukan Allah, sering-sering menyaksikan cintanya pada kita, menyaksikan pemberian-pemberian anugerahnya pada kita akan mematikan basiroh, akan memadamkan sir. Kalau basiroh sudah mati, sir sudah padam, kita kehilangan cahaya. Kalau katanya Indonesia sedang gelap, kalau kita juga gelap, selesai sudah. Kegelapan ketemu kegelapan. Semoga basiroh kita tetap hidup, sehingga kita masih bisa mencapai cahaya, menemukan cahaya, kita sendiri juga bisa bercahaya, membantu sekeliling kita agar terang. Baik. Ini hikmah yang setuju ya, menegaskan agar kita tidak meragukan. Aku yakin dan lain sebagainya itu banyak dimainkan perannya oleh akal. Kalau hari ini godaan besarnya saya tahu mungkin dari dunia digital, medsos, konten-konten yang mungkin kurang penting, yang kadang-kadang ngomong ngalur itu tidak jelas, yang buahnya justru menjauhkan kita dari Allah, membuat kita ragu-ragu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pinter-pinter kita ya membuat filter dalam diri kita agar tidak terjerumus pada keraguan yang tidak seharusnya kepada Allah. Baik, hikmah ketujuh sudah ya. Sekarang kita lanjutkan hikmah ke-8. Kalau ini agak dalam konsepnya ya. Idza futihalaka wijhatun minat ta'arruf. Idza futiha, ketika dibuka laka untukmu wijhatun, satu arah, minat ta'arrufi, dari pengenalan, dari ma'rifat, fala tubali, maka jangan engkau pedulikan ma'aha, beserta makrifat itu, inqalla, meskipun sedikit, amaluka, amal, fa'innahu, karena sesungguhnya ma fatahaha laka, apa yang dibuka oleh Allah untukmu, fa'innahu, sesungguhnya ma fatahaha, tidaklah membuka Allah untukmu illa wa huwa yuridu, kecuali dia menginginkan ayyata arrofa, untuk memperkenalkan diri ilaika, padamu. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, anna ta'arrufa, sesungguhnya ta'arruf tadi, makrifat tadi, huwa mauriduhu alaika, adalah anugerahnya kepadamu, wal a'malu, sedangkan amalmu, anta muhdiha, engkau yang mempersembahkannya,
ilaihi, kepada Allah. Wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa mauriduhu alaika. Dan di mana posisi apa yang engkau persembahkan pada Allah dibandingkan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Baik, ya kalau diterjemahkan kata per kata ini masih agak membingungkan. Kita baca lebih utuh ya. Jadi yang pertama, ketika kita berjalan menuju Allah, mendekat kepada Allah, ada kalanya tiba-tiba Allah menganugerahkan makrifat pada kita. Wijhatun minat ta'aruf, salah satu jalan sehingga kita bisa makrifat. Makrifat itu pengenalan terhadap Tuhan. Jadi tiba-tiba Allah membuka pikiran kita, membuka hati kita, kasyaf dalam tanda petik, terbuka rahasia tentang Allah itu. Wijhatun minat ta'aruf. Idza futiha laka, ketika tiba-tiba dibukakan oleh Allah untuk pengenalan pada Allah, fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Engkau tidak usah peduli, bukan tidak usah peduli makrifatnya, tidak usah peduli terhadap dirimu yang dibukakan oleh Allah itu, in qalla amaluka, meskipun amalmu sedikit. Maksudnya apa? Kadang-kadang kan kita ragu. Ya Allah, wong saya itu kayak gini, sholat 5 waktu yo, kadang-kadang masih terpaksa bolong, harus bayar. Puasa juga rasanya hanya formalitas saja. Masa sih orang selevel saya kok bisa dianugerahi makrifat dalam tanda petik ya. Pengenalan Allah, pemahaman, kesadaran tentang hakikatnya Allah. Wong saya ini bukan siapa-siapa, wali yo bukan, agama juga masih beginner misalnya. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah, tidak usah kamu ragu-ragu meskipun amalmu sedikit. Kenapa? Karena ketika Allah membukakan pintu ta'aruf, pintu ma'rifat itu, sebenarnya Allah ingin memperkenalkan dirinya padamu. Jadi Allah ingin dekat denganmu, Allah memperkenalkan dirinya padamu, antara lain dengan dibukakan ta'aruf tadi. Tidak harus kemudian seperti dalam suluk-suluk yang biasa yang teman-teman mendaki makom ini, makom itu dan lain sebagainya, terus sampai ke titik ma'rifat. Tapi ada kalanya tiba-tiba dibukakan begitu saja oleh Allah. Dan kita tidak usah ragu-ragu, tidak usah minder, wah amal saya kan sedikit. Kenapa? Karena itu berarti Allah sedang memperkenalkan dirinya pada kita. Nah, terus dilanjutkan begini. Bukankah engkau tahu bahwa ketika Allah memperkenalkan dirinya, makrifat itu, perkenalan Allah itu hakikatnya adalah anugerahnya Allah padamu. Sementara amal yang kamu anggap sedikit, amalmu tadi, itu kan persembahanmu kepada Allah. Jadi, wa aina matahdihi ilahi, tentu saja tidak level, tidak imbang kalau engkau mengandalkan amalmu untuk mencapai makrifat. Bagaimana bisa disandingkan antara anugerahnya Allah dengan persembahanmu? Jadi pemberian Allah pada kita dengan pemberian kita pada Allah yang tidak level. Kalau kita merasa minder, ya Allah, saya tidak level untuk dapat pengetahuan makrifat seperti ini. Mungkin kita merasa saya harus beramal dulu, melakukan ini dulu, melakukan itu dulu. Tapi kata Syekh Ibnu Athaillah, Allah tidak butuh amal kita. Bagaimana bisa dibandingkan pemberian amal kita pada Allah dengan anugerah Allah pada kita? Syukuri saja kalau kita mendapatkan tiba-tiba keterbukaan kasyaf ma'rifat dari Allah. Jadi kalau kita terus ragu-ragu, amal saya kan belum banyak, itu jangan-jangan ini nadanya kayak menyamakan pemberian kita pada Allah dengan pemberian Allah pada kita. Seolah-olah makrifat tadi ditukar dengan amal kita, ditukar dengan suluk kita. Ya tentu saja kata Syekh Ibnu Athaillah tidak level. Jadi amal-amal baik kita itu mungkin bisa menghadirkan ridhonya Allah, kemudian Allah memberikan makrifat. Tapi bukan berarti ini adalah nilai tukarnya. Kalau kita anggap nilai tukarnya seolah-olah
amal kita itu sama levelnya dengan anugerahnya Allah? Ya tentu saja jauh. Tidak begitu. Ini maksudnya hikmah ke-8. Jadi makrifat di situ mungkin bisa kita maknai eh, pengetahuan, kesadaran kita tentang Allah yang hakiki. Nanti ada apa, di beberapa kitab tasawuf ya, ada beberapa jenis makrifat. Ada ma'rifatul ilm, ada ma'rifatul hal, ada ma'rifatul haqiqah. Ini pelajaran tentang makrifat ya, kapan-kapan kita perdalam di ngaji filsafat. Ma'rifatul ilm itu kita mengenal Allah melalui ilmu, melalui dalil, melalui ayat, dengan akal pikiran kita. Ini namanya ma'rifatul ilm. Ikhtiar kita mendaya gunakan akal budi kita untuk memahami Allah dan nyampe. Dari situ kita bisa paham Allah, kemahakuasaannya, kemahaesaannya, dan lain sebagainya. Kita baca Al-Quran, menelaah hadis, terus paham Allah itu apa dan bagaimana. Ini namanya ma'rifatul ilm. Jadi ma'rifat melalui ilmu. Ada yang kedua, ma'rifatul hal. Ma'rifatul hal ini kita mengenali Allah melalui pengalaman langsung. Jadi melalui pengalaman demi pengalaman, tentu saja pengalaman spiritual. Kita zikir, kita tazkiyatun nafas, dan lain sebagainya. Melalui makom ini, makom itu dari situ kita merasakan hadirnya Allah, memahami hakikatnya Allah. Nah, ini ma'rifatul hal. Kalau yang pertama menggunakan akal budi kita untuk memahami Allah, sifatnya deskriptif. Kalau ma'rifatul hal, ini sifatnya intuitif. Kita alami langsung, kita rasakan langsung hadirnya Allah dalam hidup kita melalui aktivitas-aktivitas ibadah, amal spiritual, dan sebagainya. Yang ketiga ada ma'rifatul haqiqah. Ma'rifatul haqiqah ini orang yang sudah mencapai puncak pengenalannya pada Allah. Jadi dia punya kesadaran puncak tentang Allah, apa dan bagaimananya, sampai dia sadar betapa hakikatnya satu-satunya yang ada itu hanya Allah. Bahkan dirinya sendiri tidak ada. Jadi semakin kita sadar tentang Allah, semakin kita sadar bahwa satu-satunya yang ada dan wajib ada itu hanya Allah saja. Ini orang yang bisa mencapai rasa di titik ini. Kadang orang menyebutnya orang yang sedang fana fillah, fana dalam hadirnya Allah. Bahkan aku sendiri fana, aku sendiri lenyap. Nah, ini jenis ma'rifat kalau kita tasawuf ini yang tertinggi. Jadi begitu kita sadar hakikatnya Allah, kita sadar berarti yang segala yang selain Allah itu enggak, levelnya hanya mungkin ada, yang pasti ada hanya Allah. Jadi segalanya lenyap, akhirnya yang tampak oleh kita hanya Allah saja, tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Ini orang menyebutnya fana fillah. Kita merasa tidak ada, merasa fana, satu-satunya yang ada hanya Allah saja. Ini cara pembagiannya makrifat ya. Kalau kita yang ngaji filsafat mungkin ingin kenal, ingin paham tentang Allah dan ikhwan agama, mungkin ya lewat ngaji tadi, lewat buku, lewat dalil, lewat ayat, hadis, dan lain sebagainya. Baik, hikmah ke-8 mengajarkan kita untuk sadar bahwa yang kita persembahkan pada Allah itu ya tidak mungkin setara dengan anugerahnya Allah pada kita, karena anugerahnya Allah pada kita pasti luar biasa. Baik, kita lanjutkan ya. Al-hikmatut tasi'atu, hikmah yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwa. Jadi beragam-ragamnya jenis amal itu karena beragamnya anugerah
ahwal. Ahwal itu kondisi jiwa, anugerahnya Allah. Jadi misalnya ya kita oleh Allah dianugerahi ahwal orang yang sabar. Ini kondisi jiwa, anugerahnya. Kita dianugerahi kondisi jiwa yang tenang. Ini ahwal. Ahwal ini anugerahnya Allah. Nah, kalau kita lihat amal perbuatan manusia itu betapa beragamnya, macam-macamnya. Kok ada Pak, orang suka ini, suka itu, kebiasaannya kok begini, yang sana kebiasaannya begitu. Pak, saya kalau ngaji lama-lama tidak betah Pak, tapi kalau wiridan betah. Kalau sholat saya nyaman Pak, tapi kalau ini tidak. Ini hubungannya dengan warid. Warid itu anugerahnya Allah dalam bentuk ahwal. Jadi Allah memberikan ahwal yang berbeda pada masing-masing kita, sehingga cara kita mengabdi padanya, cara kita mendekatkan diri padanya, jadinya beragam. Jadinya macam-macam sesuai ahwal tadi. Kalau di pertemuan pertama minggu lalu misalnya ada orang yang di makom tajrid, ahwalnya seorang tajrid. Ya, dia beda dengan orang yang masih di level asbab, yang masih terkena hukum sebab akibat, yang masih harus bekerja, masih harus punya tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Beda dengan yang tajrid, yang hidup satu-satunya hanya untuk Allah saja. Nah, ini warid. Nanti ada yang menguraikan begini. Jadi kita ini misalnya ya oleh Allah diberi ahwal kekuatan fisik yang luar biasa. Akhirnya ibadah-ibadah fisik lebih nyaman untuk kita, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Atau orang yang dianugerahi Allah ahwal kecerdasan, keluasan ilmu, akhirnya dia amalnya lebih banyak, mungkin pengajaran, pendidikan, dakwah, pembelajaran, dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang dianugerahi Allah kelebihan harta, ahwalnya adalah kekayaan, akhirnya dia amalnya lebih banyak dalam bentuk sedekah, kedermawanan, membantu orang lain. Jadi kebaikan itu macam-macam, amal itu macam-macam, karena warid anugerah ahwal dari Allah juga macam-macam. Oleh karena itu, minggu lalu saya sampaikan, kadang-kadang ya kita ini di level kita mendekat pada Allah lewat jalan kita. Mungkin yang mahasiswa mendekat pada Allah dengan cara belajar, yang dosen mendekat pada Allah dengan cara mengajar, yang petani mendekat pada Allah dengan cara bertani, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus kemudian mendekat pada Allah itu ya pasti harus suluk, tirakatan, uzlah, menjauh dari dunia, dan lain sebagainya. Karena disinilah Allah memposisikan kita, ya dari titik ini kita bisa lebih dekat pada Allah sesuai posisi yang ditetapkan oleh Allah pada kita. Karena kadang-kadang kita itu yang harusnya jadi tanggung jawab kita tinggalkan, kita malah ngurusi yang lain. Maka di hikmah yang ke-9 ini kita disadarkan tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i warikatil ahwal. Amal beragam karena anugerah ahwal juga beragam. Kebaikan jalannya banyak, maka teman-teman sesuai posisi dan kondisi masing-masing silahkan menemukan formula kebaikan terbaik yang bisa kita lakukan. Inilah nanti jalan keselamatan kita, dunia maupun akhirat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.